Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan praktikum mesin-mesin listrik pada percobaan 3. Saya dari kelompok 4. Oke, di sini untuk percobaan 3. Di percobaan 3 itu adalah pengasutan motor AC dan DC. Di sini terbagi menjadi dua sub di sini. Yang pertama itu pengasutan motor AC dan yang kedua pengasutan motor DC. Nah, di sini untuk tujuan dari percobaan pengasutan motor AC, yang pertama memahami konsep pengasutan motor AC secara direct online atau DOL dan start delta. Yang kedua, memahami prinsip kerja dari kontaktor magnetik. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan besar arus starting hubung delta bintang delta. Kemudian yang kedua itu sub kedua, pengasutan motor DC. Tujuan yang pertama itu mengetahui pengaruh hambatan awal starter dalam melakukan pengasutan motor DC. Kemudian kedua, mengetahui perbedaan besar arus pengasutan pada kumparan jangkar dan kumparan medar motor DC. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari kedua sub ini, yaitu sub pertama saja yang akan saya jelaskan. Oke, pada sub pertama ini untuk starting motor induksi 3 fase. Pada motor induksi yang diam apabila diberikan tegangan pada stator, maka akan ditarik arus yang besar oleh belitan primernya. Motor induksi saat dihubungkan langsung akan menarik arus 5-7 kali arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi beban 1,5-2,5 dari torsi beban penuh. Arus yang besar mengakibatkan gangguan alat pada saluran yang sama. Untuk mengurangi besarnya arus starting pada motor induksi, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Di sini yang pertama starting langsung. Nah, pada metode ini digunakan bila power supply yang tersedia cukup besar dan pengaruh torsi awal tidak membahayakan beban yang digerakkan. Kemudian pada yang tadi untuk sub 1 jelaskan ya. Mungkin ada yang bertanya itu DOL itu apa ya? Nah, di sini kegunaan starting DOL itu pilihan yang sederhana yang memerlukan penguat, ringan dan memiliki torsi start yang tinggi, tidak akan menyebabkan kerusakan pada beban dan bila sistem daya keseluruhan tidak terpengaruhi oleh ketentukan yang tinggi, tidak akan menyebabkan kerusakan. Nah, adapun kelebihan dari metode starting DOL yaitu efektivitas biaya awal, rangkaian dan cara kerja yang sederhana. Adapun kekurangan dari metode starting DOL yaitu hanya bisa dipakai bagi motor yang berukuran kecil dan arus dan torsi maksimum pada saat pengasutan. Nah, kemudian yang kedua, ini starting while delta. Nah, metode ini digunakan untuk mengurangi arus asut dari torsi asut. Pertama-tama kumparan motor dihubungkan dalam bentuk rangkaian while dan selanjutnya dihubungkan pada delta. Kemudian yang ketiga itu starting dengan autotransformator. Metode yang ketiga ini itu digunakan untuk mengurangi tegangan yang dimasukkan di stator dari motor induksi. Metode ini cukup mahal tapi juga efektif untuk mengurangi arus starting. Selama starting tegangan terminal dari motor berkurang sesuai perbandingan kumparan dari trafo. Nah, torsi starting dari torsi maksimal berkurang sesuai dengan kuadrat dari perbandingan kumparan trafo. Arus start sebanding dengan perbandingan kumparan trafo bila dilihat pada kumparan stator dari motor, sedangkan bila dilihat dari sistem arus start sebanding dengan kuadrat dari rasio trafo. Kemudian terakhir di sini yaitu starting dengan penambahan tahanan stator atau resistansi primer. Nah, metode yang terakhir ini digunakan dengan penambahan tahanan starter berdasarkan prinsip
penyambungan resistor dalam rangkaian lilitan motor selama periode starting. Sebuah kontaktor terdiri dari beberapa kontak normally open atau NO ya singkatannya. Saat kontaktor bekerja, NO akan tetap, sedangkan NC akan tertutup pada keadaan normal dan terbuka saat bekerja. Nah, apabila diberi tegangan awal bekerja. Apabila koil utama diberi arus, maka timbul medan magnet pada besi yang akan menarik torsi beban besi dan kumparan. Hal ini menyebabkan kotak utama dan kotak terbuka selama kumparan masih di atas arus. Oke, selanjutnya. Nah, alat dan bahan yang dipakai pada saat praktikum. Ini ada power supply 3 fasa, start delta starter, 3 pole switch, power factor, terus ada kabel juga kita untuk konektor secukupnya juga, dan masih banyak lainnya di sini. Kemudian selanjutnya ada prosedur percobaan ya. Di sini ada 3 prosedur percobaan. Yang pertama di sini pengasutan motor AC secara dol. Di sini bisa dilihat ya untuk pengasutan motor AC secara dol dirangkai ya dari melakukan pemasangan alat ukur ampermeter, voltmeter dan power factor meter pada rangkaian ini untuk mendapatkan nilai arus starting, tegangan supply dan faktor daya atau Kospi-nya di sini. Bisa dilihat dari rangkaiannya. Ini ada output current, kemudian dipasang ke motor. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengasutan motor AC dengan starter delta bintang di sini. Bintang delta ya. Nah, untuk rangkaian kedua ini sama dengan rangkaian pertama tadi. Itu yang pertama itu melakukan pemasangan alat ukur ampermeter, voltmeter dan power factor meter pada rangkaian ini. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai arus starting, tegangan supply dan faktor daya ataupun Kospi. Nah, kemudian kita memperhatikan nameplate yang terletak pada motor sebelum melakukan pengasutan. Terus kita kemudian mengambil dan mencatat hasil dari pengamatan kita sendiri itu. Kemudian setelah kita melakukan pengambilan data dari rangkaian dari pengasutan motor AC dengan starter bintang delta ini, kemudian mesin dimatikan, yaitu dari power supply dan motor. Oke, selanjutnya. Nah, pada rangkaian terakhir ini itu pengasutan motor AC dengan kontaktor magnetik. Nah, di sini kita harus benar-benar memperhatikan dan memahami dengan benar ya dari prinsip kerja dari masing-masing kontaktor magnetik ini. Sama saja dengan langkah-langkah dari pengambilan datanya itu kita melakukan pemasangan alat ukur ya, ampermeter, voltmeter dan power factor meter pada rangkaian ini. Terus tujuannya itu untuk mendapatkan nilai arus starting, tegangan supply dan faktor daya Kospi atau Kospi. Kemudian kita memperhatikan nameplate yang tertera pada motor sebelum melakukan pengasutan. Nah, setelah melakukan hal-hal tadi, kita melakukan pencatatan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Nah, kemudian setelah kita melakukan dan mengambil data, itu kemudian kita mematikan power supply dan motor. Agar lebih jelasnya data-data yang kami ambil kemarin itu pada pengasutan motor AC. Yang pertama itu kita melakukan pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC secara dol. Kemudian yang kedua itu hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC dengan starter bintang delta. Kemudian yang terakhir itu
hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC dengan kontaktor magnetik. Supaya lebih jelasnya, nah ini tabel hasil dari pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC secara dol. Oke, dapat dilihat di sini ya untuk pengasutan motor AC secara dol ini menggunakan sumber tegangan AC 3 fasa, yaitu volt line to line sebesar 380 volt pada hubung bintang dan diperoleh nilai arus startingnya itu 0,75 ampere dan arus steady state-nya itu 0,6 ampere. Nilai arus starting ini lebih besar dibandingkan nilai arus steady-nya ya, steady state, karena pada saat starting arus yang dibutuhkan untuk penggerak motor adalah arus yang cukup besar pada hubung bintang. Arus starting dilambangkan sebagai IL ya. Di sini. Arus starting dilambang dengan IL, sedangkan arus state itu sebagai IF, di mana IL lebih besar dari IF. Sedangkan pada hubung delta ya, di sini pada hubung delta digunakan tegangan sumber 220 volt, didapatkan nilai arus starting 0,9 ampere dan arus steady state-nya itu 0,58 ampere. Jika dibandingkan antara arus starting pada hubung bintang dan arus starting yang didapatkan hubung delta itu lebih besar dibandingkan arus starting pada hubung bintang. Kemudian terlihat di sini ya untuk cosp-nya dari hubung bintang itu lebih besar nilainya ketimbang dari hubung delta yang nilai cosp-nya itu 0,19. Kemudian selanjutnya yaitu tabel kedua ya, hasil pengamatan dan pengukuran percobaan pengasutan motor AC dengan starter dari hubung bintang delta. Di sini dapat dilihat ya dari tabel yang kedua ini, pada pengasutan motor induksi 3 fasa hubung bintang dengan tegangan 380 volt didapatkan arus starting 0,4 ampere dan arus steady 0,24 ampere pada hubung bintang, yang dimana nilai arus keduanya tidak terlalu jauh berbeda. Dikarenakan pada hubungan bintang arus line atau IL sama dengan arus medannya atau ID. Sesuai dengan persamaannya ya, pada persamaannya itu IL sama dengan IF. Sedangkan untuk motor induksi 3 fasa menggunakan hubung delta ini didapatkan nilai arus starting 0,8 ampere dan arus steady state-nya itu 0,22 ya. Menunjukkan bahwa nilai arus starting lebih besar dibandingkan arus steady state sesuai dengan persamaannya ya, bahwa IL sama dengan akar 3 dikali IF. Untuk nilai cosp-nya di sini itu untuk hubung bintang didapatkan nilai cosp-nya 0,18, sedangkan hubung delta nilai cosp-nya itu 0,15, di mana nilai dari cosp hubung bintang itu lebih besar dibandingkan dengan hubung delta. Oke, selanjutnya mencari dulu Z hubung delta. Di sana untuk rumusnya itu sendiri Z Y sama dengan V line to line per IST ya. IST ukur
IST ukur, sehingga didapatkan di sana itu 440 ohm ya, karena V line to line-nya kan 220 ini 220, kemudian IST ukurnya itu udah ditentukan yaitu 0,5 ampere. Nah, kemudian didapatkan nilai 440. Ini untuk mencari jet bintangnya ya, untuk mencari ini hubung bintangnya. Kemudian, nah IST ini kita mencari nilai IST hitungnya. Nah, gimana cara mencari IST hitungnya? Untuk mencari IST hitung itu caranya dengan cara rumusnya sama V line to line per akar 3 ya, menggunakan akar 3 dikalikan ZY-nya. Tadi nilai yang didapatkan 440 ini. V line to line ini 220, kemudian akar 3 dikalikan Y-nya 440. Nah, setelah kita dapatkan di sana 0,28. Nah, 0,28. Nah, untuk mencari persen errornya, itu kita menggunakan ya nilai mutlak dari IST tadi. IST tadi yang kita dapatkan itu IST hitung itu 0,28 ya tadi, 0,28 sama dengan IST ukurnya. IST ukurnya itu 0,5 tadi didapatkan. Nah, per IST hitung 0,28. Jadi 0,28 min 0,5 per 0,28 dikalikan 100%. Sehingga untuk cos B dari hubung bintang ini didapatkan itu 78,5, sama dengan mencari hubung bintangnya, hubung deltanya juga. Kita untuk mencari cos B-nya sama tadi menggunakan rumus Z delta ya, karena tadi kita menggunakan rumus Z bintang, hubung bintang, maka kita menggunakan bintang. Kalau kita mencari persen error dari hubung delta menggunakan hubung delta. Nah, di sini kita menggunakan hubung delta tadi, kemudian delta ya, Z delta sama dengan V line to line ya, V line to line dikali dengan IST ukurnya ini. Kita dapatkan hasil 275 di sana, 275 ohm. Kemudian sudah mendapatkan 275 ohm. Untuk IST-nya itu sama dengan V line to line kali akar 3 per Z deltanya. Nah, didapatkan 1,38. Sehingga persen error yang didapatkan itu 42,02%. Nah, di sana untuk perbedaannya itu hubung delta lebih tinggi nilai persen errornya dibandingkan dengan hubung delta yang 42,02. Oke, selanjutnya itu kesimpulan ya. Dapat kita simpulin pada pengaturan motor AC secara direct and online atau DOL, yaitu dengan cara menggabungkan secara langsung sumber tegangan AC 3 fasa ke kumparan stator, sedangkan pengasutan motor AC hubung delta yaitu hubung bintang delta yaitu sumber tegangan 3 fasa terhubung ke rangkaian bintang delta terlebih dahulu sebelum ke kumparan stator. Hal ini dilakukan untuk mengurangi arus starting 7-8 kali dan arus beban penuh. Nah, prinsip kerja dari pengasutan motor AC menggunakan kontraktor magnetik. Nah, adalah ketika koil utama dialiri arus, maka akan timbul magnet
medan magnetik pada inti besi yang akan menyebabkan kontak utama bergerak dari posisi normali, di mana NO akan menutup dan NC akan terbuka selama kumparan utama masih dialiri arus. Terus yang terakhir, pada percobaan pengasutan motor AC daya dengan berbagai metode yang di direct online atau DOL, star delta atau hubung bintang delta, dan kontraktor magnetik, hasil percobaan ini arus hubung bintang lebih kecil dibandingkan dengan nilai arus starting pada hubung delta, sesuai dengan pembuktian rumus-rumus yang telah saya jelaskan tadi, bahwa untuk mencari nilai persen errornya itu IS hitung per IS hitung min IS ukur per IS hitung dikalikan 100%. Di sana kita dapat melihat perbedaan antara persen error dari hubung bintang dan hubung delta, di mana hubung delta lebih kecil nilainya ketimbang dengan hubung bintang tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait dengan percobaan ketiga untuk sub pertama pengasutan motor AC dan DC. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.